Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, taufik, berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meniti jalan-jalan kebaikan, termasuk hari ini kita hadir di majelis ilmu. Ini adalah merupakan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia terhadap agamanya. Jadi ketika kita terlibat di jalan-jalan kebaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meniti jalan kebaikan, maka itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka tentu kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meniti jalan kebaikan tersebut. Salawat dan salam kita juga tak lupa untuk kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk sesi pertama kita akan menyampaikan materi, dan di bagian akhir kita akan menjelaskan tentang salat jenazah terkait dengan Palestina, menyikapi kegiatan atau invasi yang sekarang ini lagi terjadi di Timur Tengah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan hal yang senantiasa sejuk ketika dibahas, baik kalangan muda, kalangan orang tua maupun orang yang sudah tua, dan merupakan sesuatu yang memberikan kepada kita tentang warna kehidupan, dan keberlanjutan kehidupan juga sangat bergantung pada hal tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi topik pada pembahasan kita di kesempatan kali ini, kami ingin menyinggung tentang persoalan pernikahan. Tentang pernikahan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kami memilih topik ini? Karena pernikahan ini menjadi pintu gerbang menuju sebuah keluarga, dan keluarga itu adalah merupakan pilar dalam masyarakat, pilar dalam bangsa dan negara. Makanya kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, musuh-musuh Islam itu berusaha untuk merusak yang namanya keluarga. Kenapa? Karena ini pilar. Ketika pilarnya rusak, maka sebuah bangunan itu akan tercerai-beraikan. Ya. Jadi ini menjadi perkara yang sangat penting. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari apa yang menjadi pengertian dari pernikahan. Saya kira ini sering kita dengar. Pernikahan itu apa sih? Iya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu ini banyak definisi, namun kami mengambil satu definisi yang insyaallah ini bisa mencakup dan merangkum definisi-definisi yang lain. Bahwa pernikahan adalah merupakan penyatuan dua lawan jenis anak Adam. Jadi penyatuan dua lawan jenis anak Adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis keduanya dan menyatukan kedua keluarga mempelai.
Ini kurang lebih apa yang menjadi definisi dari pernikahan. Nanti kita uraikan satu persatu dari definisi tadi. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernikahan itu penyatuan dua lawan jenis. Apa maksudnya? Laki-laki dan perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan disatukan. Maka dari pengertian ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak dikenal yang namanya homoseksual dan lesbian. Yang hari ini mereka ingin tampil dan ingin diakui oleh dunia. Iya, sesama gender. Baik sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, dan sekarang lagi marak di dunia saat ini. Iya, sangat marak. Dan ini menjadi keprihatinan karena ini akan merusak tatanan keluarga. Dan gerakan-gerakan untuk menjadi legalisasi yang kita kenal dengan istilah LGBT ini lagi marak di dunia, sangat luar biasa. Bahkan mereka sudah mencoba masuk ke negeri kita walaupun tekanan dan penolakan itu masih terjadi. Tapi gerakannya jalan terus. Iya. Dalam definisi tadi adalah penyatuan dua lawan jenis. Iya. Laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, homoseksual dan gay dan semacamnya yang dikenal dengan LGBT itu tidak dikenal dalam Islam. Bahkan dalam sejarah dicatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluluh lantahkan kaum Nabi Lut gara-gara dosa ini. Ini dosa besar. Makanya sekarang kita merasa juga aneh. Ada orang-orang yang mau keluar dari fitrah kemudian ingin gerakan mereka diakui, padahal ini jelas-jelas menyimpang dari syariat Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengertian tadi adalah bahwa yang disatukan itu adalah anak Adam. Anak Adam. Kenapa juga ini perkara yang sangat penting? Ternyata fenomena juga yang terjadi saat ini, ada orang menikah tapi tidak dengan manusia. Saya kira pernah viral juga di media sosial, bahkan di televisi, yang terjadi di Gresik, Jawa Timur. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seekor kambing betina, dan itu muncul di televisi, dan itu disaksikan, bahkan telah dilaporkan di MUI tentang penodaan agama. Kenapa? Karena dia menikah dengan kambing betina, dan ada prosesi jab kabul di situ. Kan lucu. Ya, lucu sekali, lucu dan sangat menyimpang. Kemudian ternyata fenomena-fenomena seperti ini juga terjadi ya, di belahan dunia. Ya, ada yang bahkan menikah dengan yang dulu pernah juga masuk di media sosial, bahwa menikah dengan Menara Eiffel. Menikah dengan Menara Eiffel sampai dia merubah namanya. Belakangnya itu ada Eiffelnya yang di Paris, Prancis. Saking cintanya dia dengan Eiffel, maka dia memutuskan dirinya menjadi pasangan dari Menara Eiffel tersebut. Ini luar biasa. Ini penyimpangan. Ya. Bahkan kita juga menyaksikan ada pernikahan dengan lintas alam. Apa itu? Dengan jin. Iya, menikah dengan jin. Jadi pasangannya bukan dari manusia, tapi dari jin. Ini juga menyimpang. Iya. Kemudian apa juga yang terjadi di negeri Jepang, yang sekarang juga menjadi problem utama pemerintah Jepang hari ini. Apa itu? Bahwa apa yang terjadi di Jepang itu, mereka sudah tidak lagi tertarik dengan manusia, bahkan menikah dengan boneka. Dengan boneka. Menikah dengan boneka. Dan sekarang sudah nampak bagaimana Jepang hari ini itu mengalami degradasi penurunan populasi. Bagaimana mau tidak turun Bapak Ibu sekalian? Angka kelahirannya 5%, ya, sedangkan angka kematiannya 9%. Maka Jepang kalau kondisinya begini terus, maka suatu saat akan punah. Kenapa? Karena lebih tinggi angka kematian daripada angka kelahiran. Sehingga pemerintah Jepang itu melakukan gerakan-gerakan sehingga orang-orang di sana tertarik untuk menikah dan punya keturunan.
Jadi Bapak Ibu sekalian saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang disatukan itu adalah anak Adam. Kemudian poin yang ketiga dari pengertian tadi bahwa pernikahan itu adalah ikatan ritual agama. Maka pernikahan adalah bagian dari ibadah. Pernikahan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat terkait dengan pengertian tadi adalah menghalalkan hubungan biologis keduanya. Tidak ada cara lain kecuali lewat pernikahan. Tidak ada cara lain. Kalau menempuh cara lain maka dia haram. Iya. Mengapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan fitrah manusia. Saya mau cerita sedikit. Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu ketika dia tinggal di surga, dia sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap di surga. Mau minta apa ada. Karena kenikmatan surga itu luar biasa. Ternyata Adam alaihissalam merasa ada yang kurang. Tidak lengkap ternyata kenikmatan surga yang begitu banyak. Allah Maha tahu apa yang dirasakan oleh Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa menjadi pasangan dari Adam alaihissalam. Iya. Sehingga dengan menghalalkan hubungan biologis keduanya lewat pernikahan inilah kemudian ada terjadi keberlanjutan generasi manusia. Sangat mengkhawatirkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi di Jepang. Ini kalau tidak dikembalikan ke fitrahnya, maka manusia itu bisa punah. Dan ternyata yang menimpa bukan cuma negeri Jepang, negeri-negeri barat hari ini di beberapa negara Eropa itu sudah mulai cenderung orang malas menikah dan malas punya keturunan. Karena mereka menganggap pernikahan itu menjadi beban hidup. Lalu bagaimana? Ya sudah, cari jalan lain. Yang penting mereka tidak terikat. Ini perlu dikembalikan ke fitrah kemanusiaannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dan terakhir dari pengertian tadi adalah bahwa melalui jalur pernikahan itulah kemudian juga ada penyatuan keluarga keduanya dari kedua mempelai. Ya, karena keluarga itu bisa dari jalur nasab, bisa juga dari jalur pernikahan. Sehingga yang tadinya hanya hubungan biasa, tapi dengan adanya pernikahan, maka dua keluarga ini bisa menjadi sebuah keluarga yang besar lewat pintu pernikahan tadi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pengertian dari pernikahan itu. Kemudian hal yang lain atau hal yang kedua setelah kita menjelaskan tentang pernikahan itu, maka yang kedua yang juga kita pahami bersama adalah bahwa pernikahan adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara juga yang harus senantiasa kita pahami. Jadi pernikahan adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengherankan di setiap buku-buku fikih para ulama mazhab selalu ada bab tentang pernikahan. Selalunya ada seperti itu. Karena dia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini menjadi ibadah terpanjang. Kita kalau sholat tidak selamanya kita sholat, ada jeda, ada jedanya. Kita baca Quran sangat sulit rasanya 24 jam kita baca Quran non-stop. Iya, rasa-rasanya sulit. Kita puasa, nah mungkinlah kita puasa tiap hari. Paling maksimal puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau hari ini kita puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Itu yang paling maksimal puasa Daud. Tidak bisa kita puasa tiap hari. Iya. Tapi ternyata pernikahan ini menjadi ibadah terpanjang. Menjadi ibadah terpanjang Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi ibadah yang terpanjang? Ternyata ketika dua insan telah disatukan lewat pernikahan tadi, maka sejak itulah dimulai yang namanya ibadah rumah tangga. Sejak itu dimulai. Sampai kapan? Sampai meninggal, bahkan masih bisa berlanjut di akhirat. Karena dia terpanjang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 23, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya
bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Ini luar biasa. Ketika kita sudah disatukan di dunia dan alhamdulillah sama-sama soleh, maka ternyata kebersamaan itu tidak hanya terjadi di dunia, tapi juga berlanjut di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi ibadah yang terpanjang. Ini kalau kita pahami, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mengarungi apa yang namanya rumah tangga, mengarungi yang namanya keluarga, ketika kita sudah memahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah, maka kita akan enjoy menjalaninya. Marah-marahnya, cekcok-cekcoknya, saling ketersinggungannya, suka duka di dalamnya, itu menjadi bingkai ibadah selanjutnya. Ini luar biasa. Misalnya seorang suami, kemudian dia bekerja mencari nafkah, tidak semata-mata yang ada di pemikirannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, tetapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mencari harta yang halal, bukan hanya sekadar bagaimana dia dapat uang. Seorang istri ketika dia menjaga anak di rumah, membersihkan rumah, cuci piring misalnya, cuci pakaian suaminya, anak-anaknya, menjaga kebersihan di rumah, kegiatan-kegiatan sebagai halnya wanita, maka ini juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam sebuah lingkup ibadah yang besar yang namanya keluarga. Ini luar biasa. Jadi kalau kita pahami ini, maka sebagai seorang suami menjalani suka duka dalam keluarga itu, setiap detiknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sudah masuk dalam bingkai ibadah rumah tangga. Begitu juga seorang istri, aktivitas harian yang dia jalankan di rumah maupun di luar rumah, ketika dia sudah pahami bahwa ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kemudian menjadi ibadah. Setiap detik dari rumah tangga itu yang terjadi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu jangan sekalian yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami menyampaikan pesan kepada kami pribadi dan kepada kita sekalian, kalau dahulu kita menikah motivasinya bukan ibadah, maka kita ganti niat kita. Kenapa? Ternyata pada fenomena kenyataannya ada orang menikah motivasinya bukan ibadah. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, tungkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Ada orang menikah pertimbangannya, kenapa? Dia banyak hartanya. Kalau saya menikah dengan dia, saya bisa dapat harta yang banyak. Ada orang motivasinya pernikahan karena harta dunia. Kenapa? Karena dia kaya raya, orang tuanya konglomerat. Saya kalau menikah dengan dia, saya enak, tidak capek-capek kerja. Ada orang yang menjadikan menikah itu pertimbangan karena harta. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wali hasabiha, karena pertimbangan nasab keturunannya. Kenapa menikah dengan dia? Oh, dia bangsawan. Dia bangsawan. Dia keluarga terpandang, keluarga terhormat. Itu pertimbangan kedua. Pertimbangan yang ketiga, wali jamaliha. Karena kecantikannya. Ini banyak terjadi. Kenapa menikah dengan dia? Opa soleh. Kenapa gitu? Sering kalau ditanya, kenapa tertarik sama dia? Karena dia cantik, karena dia tampan. Padahal cantik tampan itu relatif. Banyak kan seperti itu. Ini kalau kita tanya anak-anak muda, kenapa menikah dengan dia? Saya suka, dia cantik, dia tampan. Menjadikan pertimbangan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, walidiniha, karena agamanya. Jadi 4 hal yang menjadi pertimbangan ketika memilih pasangan yang disebutkan oleh Nabi SAW, karena hartanya, karena nasab keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, fasfar bizatid din taribat yadak. Pilih karena agamanya, maka itu akan mencukupi semuanya. Ini kata-kata penutup yang sangat luar biasa kalau kita kaji. Nabi mengatakan, pilih karena agamanya. Sekaligus juga ini perintah kepada kita yang wali, orang-orang tua yang punya anak. Maka dalam memilihkan pasangan dari anak keturunan kita, pertimbangan agama itu menjadi pertimbangan nomor 1. Bukan karena dia
kaya, bukan karena dia cantik atau tampan, tetapi karena dia agamanya baik. Kenapa kata Nabi SAW? Agama inilah kemudian akan mencukupi semuanya. Kalau dia hartanya tidak banyak, dari sisi kacamata dunia dia orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, dari harta keduniaan dia tidak kaya raya, tetapi dengan agama maka itu akan mencukupi. Bagaimana caranya? Dia akan menjadi pasangan yang qanaah. Apa itu qanaah? Menerima secukupnya apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak mintanya. Bukan berbasis keinginan, tapi berbasis kebutuhan. Dia akan qanaah, kan repot. Pak dan Bu, kita punya pasangan yang tidak qanaah. Dikasih 2 juta kurang, kasih 5 juta kurang, 20 juta juga kurang. Kenapa tidak qanaah? Selalu menilai sesuatu itu kurang. Jadi repot. Jadi ini menjadi pertimbangan agama. Kemudian kalau dia bukan orang bangsawan, dia keluarga biasa-biasa. Dengan agama dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mulia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hadapan manusia. Diangkat karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia tidak cantik, misalnya, dia tidak cantik, dengan agama dia akan cantik. Walaupun dia biasa-biasa, dia akan cantik. Kenapa? Persoalan cantik inilah yang Allah masukkan dalam hati. Iya, silakan kalau Anda percaya, pulang di rumah, pandang misalnya pasangan kita yang cantik atau tampan, tapi akhlaknya tidak baik. Iya, susah. Tidak, dia luntur itu cantik dan tampan itu. Tetapi ketika dia baik, perilakunya baik, menyenangkan, ya ini yang kemudian disebut dengan inner beauty, cantik dari dalam. Ya, inilah kata Nabi SAW, dengan agama itu akan mencukupi semua hal tadi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau motivasi kita menikah dulu karena dia cantik, karena dia bangsawan, karena dia punya harta yang banyak, maka kita rubah. Bahwa niat kita menikah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi yang lain. Sehingga setiap detik yang kita jalani dalam rumah tangga itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah salah niat, itu rusak semua. Iya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang juga menjadi hal yang menarik ketika kita membahas keluarga. Jadi saya minta maaf ini, bukan saya menggurui Bapak Ibu sekalian, saya baru 12 tahun berkeluarga. Dan saya kira di antara kita sudah ada yang lebih dari itu, ada yang mungkin sudah 20 tahun, ada yang sudah 40 tahun, mungkin ada juga sampai 60 tahun. Tapi bagaimana kita berbagi ilmu dan pengalaman, mungkin dari kami pengalaman sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Poin yang ketiga, yang juga berkaitan dengan keluarga ini adalah apa yang disebut dengan manajemen konflik dan seni berumah tangga. Itu perkara yang sangat penting. Sebagaimana yang kita singgung tadi di awal, bahwa target musuh-musuh Islam itu menghancurkan keluarga. Termasuk target iblis dan bala tentaranya syaitan itu adalah merusak keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini pilar. Ketika pilarnya rusak, tatanan masyarakat, tatanan bangsa dan negara itu rusak. Iya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rumah tangga yang tanpa konflik. Jadi kalau kita ada 2 anak muda misalnya menikah, kemudian dia membayangkan rumah tangga itu landai terus, bahagia terus, maka dia sedang bermimpi. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi SAW rumah tangganya juga punya masalah. Kalau Nabi saja rumah tangganya punya masalah, punya konflik yang terjadi dalam, ya apalagi rumah tangganya bukan Nabi, pasti ada masalah. Maka penting juga kita memahami apa yang disebut dengan manajemen konflik dan seni dalam berumah tangga. Bapak Ibu jemaah sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita memahami manajemen konflik dan seni berumah tangga itu sangat luar biasa. Kita akan menjalani suka duka, ya, bahkan marah-marahnya, cekcok-cekcoknya juga akan berujung kepada kenikmatan. Kenapa? Karena kita memahami seni dalam berinteraksi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan dulu apa yang menjadi penyebab konflik. Kan dalam dunia ini ada hukum sebab akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Dalam rumah tangga apa yang menjadi penyebab konflik? Banyak sebenarnya. Penyebab konflik banyak sekali.
tapi kami mencoba merangkum 3 inti poin utama apa yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Yang pertama adalah dosa dan maksiat. Ini penyebab utama. Dosa dan maksiat ini bisa menjadi pemicu terjadinya masalah dalam rumah tangga, bahkan sebenarnya masalah secara umum. Masalah di masyarakat, masalah di bangsa dan negara, itu pemicu utamanya adalah dosa dan kemaksiatan, karena Allah akan mencabut rahmat dan berkahnya. Jadi baik dosa yang terjadi oleh suami, dosa yang terjadi oleh istri, maupun yang terjadi kedua-duanya, ini bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Pemicu terjadinya konflik. Maka apa solusinya? Solusinya adalah dalam rumah tangga senantiasa kita banyak mengintrospeksi diri dan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi masalah, langsung yang kita tuduh adalah dosa apa yang saya lakukan? Langsung kita pikir sebelum kita memikirkan, dia salah kayaknya saya punya suami itu, dia salah kayaknya saya punya istri. Langsung kita tuduh diri kita, apa dosa yang saya lakukan sehingga masalah ini muncul. Para ulama begitu. Jadi para ulama itu ketika mereka mendapatkan masalah, langsung dia menuduh dirinya. Tidak mungkin masalah ini terjadi kalau sebelumnya tidak ada dosa yang saya lakukan. Jadi ketika misalnya dalam sebuah rumah tangga ada masalah, ada konflik yang terjadi, maka pasti ada pemicu dosa dan maksiat yang dilakukan oleh suami, oleh istri, atau kedua-duanya sebelum masalah itu terjadi. Ini pemicu yang pertama. Kemudian pemicu yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pola komunikasi. Ini juga penting, kita ini makhluk sosial. Ada pola komunikasi. Kalau bahasa sederhananya begini. Pasangan kita 20 tahun atau 25 tahun dia hidup dengan keluarganya. Dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan lingkungannya. Misalnya 25 tahun. Kemudian si istri juga kurang lebih 20 tahun atau 25 tahun dia hidup dengan ayah ibunya, dengan lingkungannya. Kemudian dua ini dicocokkan, baru kita berpikir tiba-tiba cocok. Nah mungkin harus ada proses adaptasi. Ada proses penyesuaian. Penyesuaian dan adaptasi inilah kemudian yang disebut dengan komunikasi. Sehingga dari komunikasi muncul yang namanya saling memahami satu sama lain. Kan masalah itu terjadi karena tidak saling memahami sebenarnya. Masalah apa saja, baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga, itu terjadi karena tidak saling memahami satu sama lain. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyebutkan ada beberapa poin terkait dengan komunikasi ini, dan insya Allah kita coba terapkan dalam rumah tangga dan bisa menjadi peretas konflik. Ya. Yang pertama adalah metode komunikasi empati. Apa ini empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika suami dan istri mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Kalau suami sedih, kita coba masuk dalam kesedihan suami. Kalau istri kita sedih, kita coba juga masuk dalam kesedihan suami kita. Atau suami kita bahagia, jangan kita sedih. Atau juga sebaliknya begitu. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini empati, ini penting. Kemudian yang kedua, komunikasi lemah lembut dan tidak kasar. Ya, komunikasi lemah lembut dan tidak kasar. Ya. Nabi SAW ketika dia berkomunikasi, berinteraksi dengan orang, itu diabadikan di dalam Al-Quran dengan interaksi yang lemah lembut. Ya. Walau kunta fazan ghalidhal qalbi lamfaddu min haulik. Sekiranya engkau Nabi berhati kasar, ya, tidak lembut kepada mereka, maka mereka akan menjauh darimu. Mereka akan menjauh. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dialogis, bukan mendikte. Jadi komunikasi itu harus dialogis, harus dua arah. Tidak bisa satu arah. Jangan minta-minta kita suami harus begini, harus A, tidak bisa B, tidak bisa. Harus dilibatkan pasangan kita. Jadi harus ada komunikasi dialogis. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dengan magic word. Ya, magic word ini kata-kata yang bisa kalau bahasa sederhananya menghipnotis. Makanya dalam keluarga itu jangan misalnya malu-malu mengatakan kata-kata apresiasi, kata-kata pujian, kata-kata sayang, itu harus senantiasa diumbar. Kenapa? Karena itu yang akan menguatkan komunikasi tadi. Kemudian
Yang kelima, komunikasi yang menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman, yang nyaman dan tidak membuat tertekan. Ya. Kemudian yang keenam yang penting juga adalah kita menghindari metode komunikasi yang negatif. Apa itu metode komunikasi yang negatif? Menyalahkan. Kemudian metode meremehkan, mengancam, memaksa, bahkan membanding-bandingkan. Ini dalam metode komunikasi tidak baik. Iya, menyalahkan. Langsung di-stake orang salah. Atau di-stake orang diremehkan. Atau dibanding-bandingkan. Apalagi pasangan kita suka orang dibanding-bandingkan. Coba kau lihat yang sana dia begini. Kenapa kamu tidak? Nah, ini jadi masalah ini. Membanding-bandingkan. Atau langsung menyalahkan. Padahal mungkin saja dia belum salah. Tapi langsung didikte. Ini metode komunikasi yang negatif. Kemudian yang ketujuh adalah kikir dalam memuji. Ya, perempuan itu suka dipuji. Kita buka-buka kartu saja. Jadi perempuan itu suka diapresiasi. Jadi kalau misalnya kita suami masuk rumah, kemudian sudah lihat rumah bersih, anak-anak teratur, sudah tertata pakaian, tertata yang rapi, jangan cuma lihat-lihat. Jangan cuma lihat-lihat. Kasih dia apresiasi. Pujian. Kasih apresiasi pujian. Alhamdulillah misalnya begini bagus rumah, sudah tertata dengan rapi apa. Insya Allah besok akan lanjut lagi. Tapi kalau tidak diapresiasi, ya makanan sudah enak tidak disinggung, tidak diapresiasi, ya manis. Ya ini jadi metode komunikasi mengapresiasi. Kemudian yang kedelapan, hati-hati berkomunikasi dalam kondisi yang tidak kondusif. Misalnya pasangan kita lagi capek, lagi lelah, kemudian kita mencari situasi yang lain, kita berhati-hati dalam komunikasi itu. Kemudian yang terakhir adalah etika dalam berkomunikasi adalah sabar mendengarkan dan menghargai. Terkadang kita harus menjadi pendengar terbaik dan terkadang juga harus berbicara. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya dosa dan maksiat kita sudah bisa menghindari, metode komunikasi kita sudah bisa juga jalan maksimal, ternyata juga masih ada masalah, boleh jadi ada penyebab yang ketiga. Apa itu? Sihir. Boleh jadi sihir. Yeah. Dan kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi yang namanya sihir. Apakah mungkin? Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 102, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Iya. Dengan sihir itu memisahkan antara suami dan istri. Jadi ini juga penting. Iya. Terkadang kita sudah menjaga dosa dan maksiat, sudah kita tutupi dengan taubat, kemudian pola komunikasi juga kita sudah jaga, ternyata juga masih ada masalah, boleh jadi ini adalah sihir. Boleh jadi adalah sihir. Maka bagaimana solusinya? Diruqyah. Boleh jadi sihir. Kenapa sihir? Dalam hadis disebutkan iblis itu punya singgasana di lautan. Dan dia punya bala tentara. Apa bala tentaranya? Para setan-setan dari golongan jin. Kemudian setan-setan ini akan dibebas tugaskan ketika mereka berhasil memisahkan suami dan istri. Ketika dia berhasil memisahkan suami dan istrinya, maka iblis laknatullah alaih membebas tugaskan dia. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan puncak dari tugasnya memisahkan suami dan istri. Maka boleh jadi penyebab itu adalah pengaruh sihir. Ini beberapa penyebab konflik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah bagaimana seni dalam berumah tangga. Jadi konflik-konflik yang kita sebutkan tadi, insya Allah kita bisa atasi dengan seni dalam berumah tangga. Dan seni dalam berumah tangga ini kita bagi dari dua sisi, ada dari sisi suami dan juga ada dari sisi istri. Dari sisi suami, kita menjaga tiga hal. Saya lupa tadi. Dari sisi istri kepada suaminya. Dari sisi istri kepada suaminya. Ada tiga hal yang kita jaga. Yang pertama, ini seni dalam berumah tangga untuk menjaga menghindari petaka konflik tadi. Yang pertama adalah menjaga pandangan matanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara Allah Subhanahu wa taala, jadi posisi kita ini kan istri. Ke suami kita menjaga yang pertama pandangan matanya. Kita berusaha Bapak Ibu sekalian, apa yang dilihat oleh suami itu pandangan matanya adalah yang baik. Pandangan matanya yang baik. Dia kalau suami sudah capek kerja di luar, pulang di rumah dia lihat sesuatu yang tidak mengenakan,
maka itu tambah capek. Tambah capek. Pulang di rumah berantakan. Anak-anak tidak teratur. Makanan tidak ada. Iya, ini kacau. Ya kan? Ribet. Jadi jaga pandangan matanya. Kita berusaha bagaimana suami ketika dia datang di rumah, pandangan matanya menyejukkan. Baik dia lihat diri kita sebagai istri, dia lihat anak-anak, maupun dia lihat lingkungan rumah. Itu penting. Sehingga apa jadinya? Suami tidak akan berlama-lama di luar dan senantiasa ingin cepat pulang di rumah. Kenapa? Dia merasakan kenyamanan di rumah. Walaupun rumah itu biasa-biasa saja. Walaupun rumah biasa-biasa. Jadi kita menjaga pandangan matanya. Maka kita menyarankan bagaimana istri itu, kalau bahasa sederhananya, tampil cantik di dalam rumah, bukan tampil cantik di luar rumah. Kan kadang, minta maaf ini ibu-ibu sekalian, kadang kita rasa aneh nih. Kalau suami saya lihat sudah pakai style baju baru, baju yang bagus, sudah make up baik, kadang suaminya dia tanya, mau ke mana? Sudah mau keluar rumah. Padahal idealnya istri itu cantiknya di dalam rumah. Kenapa? Supaya pandangan mata suaminya betah di dalam rumah. Karena di luar rumah terlalu banyak yang dia lihat. Ya. Jadi kalau ini dijaga pandangan matanya, baik kepada diri istri, kepada anak-anak, kepada rumah, insya Allah dia akan betah di rumah. Ini poin yang pertama, sini dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, dari istri kepada suaminya, ini seni berumah tangga adalah setelah kita menjaga matanya, maka kita menjaga perutnya. Apa perutnya? Ya makanannya. Iya. Jangan sampai suami lebih nyaman makan di rumah makan daripada makan di rumah. Itu juga jadi masalah. Jadi kita harus tahu selera suami apa. Apa seleranya? Dia sukanya apa? Oh harus menu ini. Dia suka ingin makan ini. Maka seorang istri kita jaga supaya dia betah di rumah. Jadi menjaga, setelah kita jaga matanya, maka kita jaga perutnya supaya dia nyaman. Iya. Seleranya apa? Kemudian yang terakhir, setelah kita berusaha untuk menjaga matanya, menjaga perutnya, maka yang ketiga adalah menjaga yang di bawah perutnya. Mungkin kalau misalnya kita terjemahkan lebih dalam. Jadi menjaga yang di bawah perutnya. Ini juga perkara yang sangat penting. Karena kadang suami sudah capek di luar rumah, terlalu banyak yang dia lihat begini dan begitu, kemudian di rumah tidak seperti yang dia harapkan, maka ini bisa menjadi petaka masalah. Maka istri bagaimana pandai-pandai berinteraksi, seni dalam berumah tangga, dia menjaga mata suaminya, dia menjaga perut suaminya, dan menjaga yang di bawah perut. Kalau ini sudah bisa jalan tiga-tiganya, maka suami akan betah di rumah. Akan betah dan akan berlama-lama di rumah. Dan ini kan jadi masalah kalau suami itu lebih senang di luar rumah daripada di dalam rumah. Maka kita harus tanya, kenapa harus seperti itu? Ya, ini dari sisi suami. Dapat dari sisi istri kepada suami. Kemudian sebaliknya, sekarang suami ke istri, seni dalam berumah tangga. Kita sebutkan juga 3 poin. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Ini dari suami ke istri. Kalau tadi dari istri ke suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Ini dari suami ke istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, perlakukanlah mereka, istrimu, dengan cara yang baik. Ya, maka bersabarlah, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi dari ayat ini ada 3 poin bagaimana seni berinteraksi suami kepada istrinya. Apa yang pertama? Mempergauli istri dengan cara yang baik. Iya, mempergauli istri dengan cara yang baik. Ada analogi yang sangat luar biasa dari Nabi SAW, bahwa perempuan itu diibaratkan dengan gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca. Kata Nabi SAW, ruwaidaka sauqan bil qawarir. Pelan-pelanlah bila sedang mengawal gelas-gelas kaca. Kenapa gelas-gelas kaca? Gampang retak. Dia kalau sudah retak sambung bagaimana? Gampang pecah. Kalau tidak hati-hati dipegang, dia jatuh, retak, terhamburan, pecah, selesai. Jadi anjuran Allah Subhanahu wa taala mempergauli istri dengan cara yang baik. Istri itu kuat. Kuat. Kita kalau suami disuruh jaga anak, mending saya pikir kerja saya daripada jaga anak 1 jam 2 jam.
berat. Sambil jaga anak dia bisa memasak, bisa membersihkan rumah. Itu perempuan itu punya kemampuan seperti itu. Dan saya kira ibu-ibu punya pengalaman di situ. Bisa jalan serentak itu. Saya kadang kalau lihat ini susah sekali ini. Mana sambil masak, lari jaga anak, kemudian pekerjaan yang lain juga jalan. Bahkan mungkin sambil belajar. Jalan sama-sama. Tapi dengan satu hentakan kata-kata yang kasar, satu pukulan rontok semua itu. Selesai. Bahkan pukulan itu, kata-kata yang kasar senantiasa membekas, bukan saja di saat itu, bahkan puluhan tahun dia masih ingat. Itu yang tadi gelas-gelas kaca. Jadi memang Allah SWT memerintahkan bagaimana mempergauli pasangan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersabar menghadapi istri. Istri ini unik. Perempuan itu unik, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwa istri kita bukan bidadari. Jangan kita membayangkan bahwa istri kita itu serba sempurna. Enggak, pasti ada kurangnya. Ya, maka kita siap menerima kelebihannya, kita juga siap menerima kekurangannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghadapi istri. Terkadang kita pulang sudah capek, disambut dengan marah-marah, bersabar. Bersabar. Kadang kita sudah begini ditanggapi lain. Kenapa? Karena sensitivitas perasaan. Yang mana perempuan itu dominan dengan perasaan. Terkadang logika laki-laki masuk tidak nyambung. Kenapa? Karena perasaan yang lebih dominan di sisi wanita. Maka Allah perintahkan kita bersabar. Bagaimana caranya untuk bersabar? Poin yang ketiga. Ini suami ke istri, ini dalam berinteraksi adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat kebaikannya. Supaya bisa bersabar, ingat-ingat kebaikannya. Kebaikan yang kita ingat-ingat inilah kemudian akan menutupi kekurangan-kekurangan. Jadi kalau kita lihat satu kekurangan dari istri kita, maka kita tutupi kekurangan dengan kebaikannya. Munculkan dalam hati kita kebaikannya apa? Oh dia begini, dia begini, dia begini, sehingga kekurangan-kekurangannya tadi akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang sudah kita peroleh. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terapkan, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan ini sering ditulis dalam undangan-undangan pernikahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini yang menjadi impian. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menjadikan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Apa tujuannya? Agar kamu merasa cenderung, merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Kita merasakan keteduhan, kita merasakan kenyamanan, kita merasakan kedamaian. Walaupun misalnya rumah kita itu sederhana, walaupun rumah kita tidak megah, walaupun harta kita tidak banyak, tapi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang baik, pasangan yang baik, maka disitulah kita merasakan kenikmatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena rumah tangga ini cuma 1-2 tahun. Rumah tangga ini puluhan tahun. Bahkan kita bercita-cita sampai kita berpisah dengan kematian dan kemudian ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kita baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah, kita mengamalkan doa keluarga sakinah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dan sebisa mungkin antara kita hafal. Iya. Suami sering berdoa, istri juga sering berdoa, dua-duanya sering berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang sakinah. Karena tiap hari ini kita ketemu istri, kita ketemu suami, setiap hari kita bersama dengan mereka. Kalau tidak dijadikan keluarga yang sakinah, maka setiap hari kita terbebani. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin setiap hari kita merasa nyaman dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan kehidupan kita. Itu yang kita inginkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ini doa keluarga sakinah. Sering-sering kita doakan. Suami berdoa, istri juga berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati. Kita nyaman dengan mereka. Kita nyaman dengan suami kita nyaman dengan istri kita, ya kita nyaman dengan anak keturunan kita, dan kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kita bisa menciptakan baiti jannati, rumahku, surgaku, sehingga kita bisa bersama dalam mengarungi kehidupan bersama dengan pasangan kita, sehingga motivasi kita adalah kebaikan dan kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dalam keluarga itu. Pahala yang banyak sekali. Jadi keluarga menjadi gudangnya pahala. Kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala dalam bingkai ibadah yang disebut dengan rumah tangga. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami yang berbicara dan kepada kita sekalian. Hada maullakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.